Seorang pedagang pemilik warung seafood menjadi korban aksi premanisme yang dilakukan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya. Pemilik warung seafood bernama Darmaji mengaku telah menghabiskan dana hingga 70 juta rupiah untuk membangun lapaknya dan 3,5 juta rupiah untuk biaya sewa lahan. Tak hanya Darmaji, sejumlah pedagang lain juga turut menjadi korban aksi premanisme Ormas Gripjaya dengan penyalahgunaan lahan milik negara. Para pedagang tersebut mengaku kaget saat mengetahui lahan yang mereka sewa bukanlah milik Gripjaya namun milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Darmaji mengaku kejadian bermula ketika ia menerima tawaran lapak oleh ketua RT setempat. Namun belakangan ia tahu bahwa uang sewa yang dibayarkannya tidak disetorkan ke pihak kelurahan atau instansi resmi, melainkan ditransfer ke seseorang bernama Yani yang disebut sebagai ketua Grip DPC Tangerang Selatan. Ini tawarin sama RT saya, ada lapak. Tawarin ada lapak mau kan. Yang nawarin siapa tadi? Pak RT. Dia buka lapak di sini. Izinnya dari Pak RT. Darmaji mengaku sudah membayar sewa lahan selama 5 bulan terakhir sebesar 3,5 juta rupiah per bulan. Menurut Darmaji, biaya sewa itu juga mencakup uang keamanan dan listrik. Sementara untuk membuka lapaknya, ia menyebut telah mengeluarkan dana hingga 70 juta rupiah untuk pengecoran, pemasangan atap, dan lantai. Selain Darmaji, seorang pedagang hewan kurban bernama Ina juga menjadi korban dari Ormas Gripjaya. Ia mengaku telah membayar sewa sebesar 22 juta rupiah kepada Yani, ketua Grip DPC Tangerang Selatan, sebagai biaya sewa lahan, termasuk biaya perizinan dan koordinasi dengan pihak lingkungan. Saya yang biasa 10 juta. 10 juta per Pokoknya satu lahan itu 10 juta itu untuk sampai kelar. Nah, tapi kan kita selalu ada koordinasi sama RT, RW, lurah, Bibinsa, semuanya itu ya, itu kan perlu uang. Nah, akhirnya Ketua Yani mengajukan gimana kalau include aja. Ibu nggak tahu menahu soal RT, RW, semuanya mereka yang urus. Include minta 25, ya kan? Akhirnya saya negosiasi. Setelah saya negosiasi, deal lah di angka 22 juta. Bahkan Yani mengaku sempat ada permintaan tambahan sebesar 5 juta rupiah dengan alasan salah satu petinggi Grip meninggal dunia. Usai terungkap fakta bahwa lahan tersebut ternyata bukan milik ahli waris seperti yang diklaimkan pihak Gripjaya, para pedagang pun terancam digusur dari lahan yang mereka sewa. BMKG pun meminta Darmaji untuk membongkar lapak seafood miliknya. Sementara Ina yang baru membuka lapak sejak 10 Mei 2025 kemarin diberikan toleransi untuk tetap berjualan hingga 8 Juni 2025 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Sementara Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan pihaknya tengah menelusuri penipuan dan penyalahgunaan lahan negara oleh oknum yang mengatasnamakan ormas.